Nah, dari ini Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama di Turki kan. Yeah. Azan Arab, bahasa Arab dirubah bahasa Turki. Jilbab dibuka, KTP agama dihilangkan. Semua syariat dihilangkan sama Mustafa Kemal Atatürk itu. Sistem khilafah, hukum-hukum Islam di Al-Quran bilang haram, Mustafa halal. Nah, dan kita tahu matinya mengenaskan. Lalu lahir Mustafa Kemal Atatürk jilid 2. Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya. Atau Mukidi, kan namanya banyak itu. Ada yang bilang Mukidi, Mulyono, jadi nggak. Nah, bukan Mulyono kemarin. Nah, sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, siapa tadi? Deddy Mulyadi. KDM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mulyono Mulyadi ini yang disinggung oleh Gus Nur. Kok nama seperti itu? Jangan-jangan pakai Mulyani juga ya, yang kayaknya dinisbahkan kepada Mustafa. Jadi 4M, Mulyono, Mulyadi, Mulyani, mirip Mustafa. Tapi Mustafa yang dimaksud oleh Gus Nur ini adalah Mustafa Kamal Pasha atau Mustafa Kamal Atatürk itu ya, yang membuat gerakan sekularisasi di Turki, dulu kesultanan yang sangat islami. Tetapi Mustafa ini kan menjadi cecunguknya Inggris ya, anak didiknya Inggris ya, didukung oleh militer Inggris yang waktu itu industri militernya Eropa lebih tinggi daripada Kesultanan Ottoman. Ya, akhirnya menanglah itu Mustafa Kamal Pasha itu, ya kan? Setelah dia berkuasa, kemudian terjadilah sekularisasi habis-habisan. Dan karena itu berbau bahasa Arab, diganti, ya kan? Simbol-simbol Islam Arab diganti. Jadi betul-betul luar biasa menghancurkan Islamnya itu, ya. Dan hampir semua orang Islam kemudian berbicara tentang kematian Atatürk. Ya, pemirsa, itu Atatürk itu tiba-tiba mati membusuk itu enggak. Dia juga sebetulnya kena penyakit mental, ya, depresi. Atatürk itu depresi. Karena bisa jadi dia itu juga ngerti agama, tetapi karena dia menjadi cecunguk Inggris dan pengen tetap berkuasa, agamanya itu dihilangkan, dia mengabdi kepada kepentingan Inggris, ya kan? Apa yang kemudian dilakukan? Mabuk-mabukan, minum alkohol. Akhirnya apa? Hatinya rusak, ya. Ketika hatinya rusak, semua organ dalamnya rusak, itu kemudian berpengaruh kepada bagian luarnya. Jadi dia tidak kuat ya menahan panas yang ada itu. Kenapa seperti itu? Karena jiwanya udah rusak duluan. Sampai akhirnya blonyoh, berbau dan mati. Ya, katanya baunya itu banger banget gitu kan. Lah kok di Indonesia kok ada mirip-miripnya, kata Gus Nur nih. Mulyono, Mulyadi. Kalau Mulyadi ini yang baru-baru ini, ya kan, bencinya kepada Islam dan bencinya kepada Arab itu setengah mati, ya. Memang mulutnya kayak seperti itu, mulutnya ya model-model mulutnya Mulyono, model-model mulutnya Mustafa, ya. Itu seperti itu. Nah, kira-kira Mulyono dan Mulyadi itu kalau mati itu apakah seperti Mustafa Kamal Pasha atau Mustafa Atatürk ya, yang matinya membusuk karena luka-lukanya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Kalau Mulyadi sih masih segar bugar lah sekarang ini, ya, mau masuk ke got, mau masuk ke ini, kalau marah masih seperti itu kan, tapi sudah kerasukan jin, ya. Ya kalau Mulyono kan sudah kena tuh, ya, ngegirisi lah, ya, kalau misalnya dia telanjang dada lah, ya, bukan telanjang bulat gitu kan, nyebrang jalan gitu, takut tuh orang lain, ya, karena tampaknya bukan hanya yang kelihatan saja, tetapi ketika dia garuk-garuk di lengan bajunya, mungkin badannya semua, itu juga kena bisul-bisul semua. Menderitalah. Dan sekarang ini tampaknya berat bagi dirinya untuk tampil di muka publik, mungkin karena ngeri itu. Ya. Nah, ini akhirnya orang ya yang pekerjaannya itu anti kepada Islam, apalagi yang sudah sumpah serapah
dan merasa bahwa nenek moyangnya lebih hebat daripada Islam, ya tinggal tunggu azab aja. Kan sudah banyak contoh ya orang yang seperti ini karena menghina Islam, menghina kebenaran, kemudian dia malah menyembah gerobak misalnya, ya tunggu saja. Ya, mungkin sekarang masih sehat, tetapi siapa tahu yang akan datang. Kan biasanya orang seperti itu stres ketika responnya itu menekan jiwanya. Apalagi misalnya dijanjiin duit banyak sama oligarki, ternyata oligarkinya nggak berani bertaruh. Wah, ini kok orang emosinya meledak-ledak kayak begini, rugi bandar nanti kan. Nah, kalau seperti itu kemudian terjadi ya enggak apa-apa kan? Siapa yang menyesal kalau misalnya matinya Mulyono atau Mulyadi itu seperti Mustafa Kamal Pasha yang membusuk, atau seperti Abu Lahab? Ya, siapa yang akan menyesali itu? Kayaknya enggak banyak lah, kecuali mungkin seperti Budi Ari, Yusril Iza Mahendra, ya kan? Kemudian siapa? Mahfud MD, atau termul-termul yang lain yang memang sudah mendapatkan jabatan dari sana, atau yang menerima sembako yang banyak-banyak itu. Tetapi rakyat Indonesia yang dizolimi, ya banyak yang mengaminkan ketika Jokowi itu siap diazab kalau curang itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.